Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan yang bunyinya, inna min na'imid dunya ya'fikal islamu ni'mah. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, ya'fikal islamu ni'mah, cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang diberikan Allah nikmat yang sangat luar biasa, sehingga di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam surah Ar-Rahman ini berapa kali diulang terus tentang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustai? Dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ya'fikal islamu ni'mah, cukuplah Islam itu menjadi nikmat bagi kita yang sangat harus kita tidak boleh tidak mensyukurinya. Kenapa? Karena Islam ini adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka kita harus wajib bersyukur kepada Allah karena kita diberikan Allah kesempatan selama kita hidup di dunia sampai akhir hayat, insyaallah kita mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita bermaksud untuk mengecilkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat berupa rezeki, pangkat jabatan, anak, istri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan kita mensyukuri bahwasanya kita benar-benar diberikan Allah sebagai umat yang beragama Islam, ini sudah sungguh sangat nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan nikmat apapun. Yang dimana Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setidak-tidaknya orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, yang dimana ini adalah password, yang mana ini adalah kata sandi bagi orang yang ingin memeluk agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin amalnya tidak terlalu banyak, mungkin amal solehnya tidak terlalu banyak, tetapi kalau dia beragama Islam,
dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya inna min na'imid dunya, daripada semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama kita hidup di dunia, ya'fikal islamu nikmah, cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang luar biasa bagi kita. Maka bersyukur kita. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat Islam ini? Yaitu dengan kita jalankan semua syariat-syariat yang telah ditetapkan di dalam agama Islam ini. Kita jalankan syariat ini. Bangga kita menjadi orang Islam. Jangan kita malu menjadi orang Islam. Kita harus bangga. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi semua yang sifatnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan kembali Islam. Kita hidupkan. Kita sekarang di negeri ini memang kita adalah umat yang mayoritas beragama Islam. Tetapi kenapa wibawa Islam itu di negeri ini tidak terlalu dipandang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang menjadi musuh-musuh agama Islam? Karena mereka melihat kita hanya orang Islam yang mungkin tidak terlalu ingin mengembangkan, membesarkan nama baik orang Islam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mungkin Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di akhir zaman itu, di akhir zaman umat Islam ini seperti terombang-ambing di lautan yang sangat luas. Dihempas ombak, kemanapun kita dihempas. Yang maknanya kita tidak punya wibawa, kita tidak punya kekuatan, yang dimana Islam itu hanya tinggal namanya saja. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu bisa memeluk agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah dibandingkan saudara-saudara kita yang sekarang itu mu'allaf. Mereka itu dulu penuh perjalanan panjang, penuh perjuangan sehingga mereka mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Kalau kita diberikan Allah nikmat yang luar biasa, dilahirkan daripada seorang rahim perempuan yang beragama Islam, ayah kita Islam, sehingga kita lahir ke dunia ini beragama Islam, maka ini yang harus kita lestarikan, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pupuk, kita suburkan, dan kita ajarkan, kita dakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali juga melanjutkan di dalam riwayatnya, wa inna minasyughli ya'fika ta'a sughla. Dan daripada semua kesibukan-kesibukan kita di dunia ini, banyak kesibukan kita. Sibuk bekerja, sibuk mengurus anak, banyak kesibukan kita. Tetapi ya'fika ta'a sughla, cukuplah kita hendaknya menyibukkan diri kita dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesibukan yang dengan berbuat taat kepada Allah inilah yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesibukan-kesibukan yang lain yang bersifat dunia ini justru lebih besar kemungkinan membuat kita untuk menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sibukkan diri kita dengan berbuat taat. Kita sibukkan diri kita dengan berbuat taat. Jangan kita terlalu sibuk hanya sekedar mengejar dunia, yang dimana dunia ini akan kita tinggalkan. Mungkin tidak sekarang, nanti. Mungkin tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok-besoknya lagi. Mungkin tidak sekarang, besoknya lagi. Mungkin kalau tidak bulan ini, bulan depan. Kalau mungkin tidak bulan ini, tahun depan. Terus. Yang pasti kita akan meninggalkan dunia yang bersifat sementara ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali menyebutkan di dalam riwayatnya, wa inna minal ibarah, dan sesungguhnya daripada sekian banyak ikhtibar pelajaran yang kita dapatkan selama di dunia, ya'fikal mautu ibarah, cukuplah kematian itu menjadi ibarah, menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita.
banyak pelajaran, banyak pengalaman kita dapatkan selama kita hidup di dunia. Tetapi pelajaran yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yang kita memang harus mengambil pelajaran darinya, yaitu adalah ikhtibar, yaitu ibrah daripada kematian. Dengan kita melihat ada orang meninggal dunia, maka di situ kita mengambil pelajaran yang luar biasa, bahwasanya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Mungkin hari ini tetangga kita, mungkin hari ini lagi sahabat teman kerja kita, mungkin besok giliran kita. Kita tidak tahu. Maka disitulah kita harus menjadikan setiap ada yang meninggal dunia itu adalah pelajaran, yang dimana ketika kita melihat itu, kita menjadikan pelajaran daripadanya, kita sehingga mampu bersiap-siap. Kita mampu bersiap-siap, kita persiapkan diri kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada bekal yang paling baik melainkan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal ketika kita nanti meninggalkan dunia yang bersifat sementara ini, ketika nanti tiba kita yang dulu kita berjalan di atas tanah, lalu kita masuk kembali ke dalam tanah, karena memang asal kita berasal dari bawah. Sekarang kita memang mungkin duduk, kita mungkin berdiri, berjalan di atas tanah, tetapi tiba masanya kita juga akan masuk kembali ke dalam tanah. Maka bekal kita yang dapat menolong kita, yang dapat menjadi sahabat kita, yang menjadi teman kita di dalam kubur nantinya sampai menjelang dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita. Amal kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya pribadi, dapat mengambil ikhtibar pelajaran daripada nasihat agama ini, sehingga kita dapat bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mempersiapkan amal soleh kita kelak ketika kita nanti tiba masanya akan meninggalkan dunia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.